Berikut Pak Jeki Uli, Om Jeki, silakan. Terima kasih Bapak Pimpinan beserta rekan-rekan anggota Komisi 3 yang saya banggakan, Bapak Menkumham beserta jajaran yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada sore hari ini ada dua pembahasan, masalah anggaran dan pengawasan. Kalau masalah anggaran dari penjelasan tadi yang kami lihat sudah cukup banyak. Memang saya tidak melihat adanya permintaan penambahan anggaran secara khusus dari dibahas. Mungkin apakah ini sengaja demikian atau memang sudah cukup atau memang perlu dibahas lagi untuk penambahan memakan waktu yang agak lama. Yang saya agak tertarik mengenai masalah pengawasan. Seperti yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan saya dari DPR, terutama adalah masalah pengawasan di dirjen-dirjen yang ada di bawah Kemenkumham. Yang agak menarik perhatian bagi saya adalah masalah di keimigrasian. Saya melihat bahwa kebijaksanaan pemerintah, kebijaksanaan negara yang ingin mempermudah dan tidak mempersulit, bahkan membuat lancar lah kalau orang asing mau ke Indonesia, kadang-kadang dimanfaatkan dalam bentuk lain. Di antaranya seperti terjadi di Bali, mungkin Pak Wayan Dirtenda ada di sini, dan tempat larinya orang-orang tertentu di Indonesia pada saat ini. Kenapa saya mengatakan demikian? Seperti kita baca di koran adanya gembong besar dari Thailand yang baru saja ditangkap. Saya kebetulan bekas polisi Pak, jadi saya suka main ke Mabes setelah saya jalan-jalan. Bahkan ada gembong penjahat terkenal dari negara Eropa Timur tertentu yang baru saya diantarkan oleh polisi kembali ke negaranya. Diminta atensi khusus dari negara kepada negara G2G. Artinya Indonesia termasuk tujuan daripada gembong-gembong tertentu untuk bersembunyi Pak. Kalau sudah antara G2G artinya pemerintah yang minta dengan resmi pada pemerintah Indonesia. Pasti Bapak tahu itu. Nah, mohon dalam kebijaksanaan mengenai keimigrasian, ini memang kadang-kadang ini menjadikan suatu hal yang berbenturan antara kepentingan kemauan daripada kita dan mereka-mereka yang masuk ke sini dengan kemauan yang berbeda dengan apa yang dimau pemerintah. Mohon agak lebih diperketatlah masalah ini, lebih diperketat sehingga hilang kesan bahwa lama-lama Indonesia menjadi surga bagi kriminal kemudian hari. Saya sudah lihat dari dua kasus yang ada selama ini, memang kalau yang seperti saya bilang tadi, dari negara Eropa Timur itu tidak diekspos dalam koran. Tapi yang saya tahu begitu pembicaraan di polisi. Saya tidak tahu apa sampai Bapak pasti tahu persoalan imigrasi dan sebagainya. Tetapi kalau yang dari Thailand dihembuskan besar sekali. Tapi seperti itu tidak dihembuskan. Mudah-mudahan kebijaksanaan dalam bidang pengawasan terhadap orang asing lebih diperketat lagi Pak. Kemudian kedua mengenai masalah lapas Pak. Memang saya mempunyai daerah untuk saya sebagai utusan daerah di daerah pemilihan saya, terutama di NTT. Mengenai pembangunan tadi yang disampaikan oleh Bapak Menteri, ada anggarannya untuk pembangunan lapas dan sebagainya. Memang seperti yang saya rasakan di daerah, tidak seperti yang disampaikan di sini atau tidak seperti yang apa dirasakan. Kadang-kadang memang dikatakan ada pembangunan tapi tidak berubah sama sekali kita waktu ke sana daripada yang kita datang sebelumnya yang dikatakan sudah dibangun, tidak seperti itu. Mudah-mudahan itu adalah memakan waktu, mungkin waktunya belum sampai waktu itu. Tapi saya minta untuk diperhatikan karena ini merupakan anggaran berjalan Pak. Jadi kita bisa tahu sekali kalau apa dipakai atau tidak. Ini menjadi perhatian kita sendiri. Kemudian mengenai sistem rekrutmen. Saya lihat rekrutmen yang diadakan di Kementerian Hukum dan HAM sudah cukup baik. Bahkan pendidikannya integratif nggak salah. Ada imigrasi, ada pemasyarakatan, kemudian ada pendidikan lain lagi. Itu adalah suatu hal yang baik sekali.
Namun seperti yang disinyalir oleh Pak Ansa tadi mengenai masalah rekrutmen ini, perlu ada pengawasan yang ketat, Pak. Saya tidak tahu bagaimana sejarahnya, tapi sekarang memang kadang-kadang lucu, Pak. Saya tidak menyebut diterima di mana dan sebagainya. Kadang-kadang orang baru mendaftar, saya sudah ada surat bahwa dia ini mempunyai kelebihan tertentu. Misalnya sama SMA. Ya kalau dia juara dunia saya bisa diterima masuk lah. Kalau hanya biasa-biasa saja, tidak luar biasa, jangan dikasih surat-surat seperti itu, Pak. Kadang-kadang penerimaan tuh sudah ada kata beleceh seperti itu, Pak. Sehingga terjadi apa yang terjadi. Ada orang yang bagus diterima, tidak diterima, yang jelek justru diterima. Hanya karena kata beleceh seperti itu. Dan itu terjadi pada penerimaan di pendidikan seperti banyak peminatnya. Banyak peminatnya. Contohnya di kepolisian misalnya, mungkin di militer juga terjadi pada Kemenkumham. Apalagi Kemenkumham ini bisa menjanjikan lah mereka masuk di situ. Itu pendidikan kedinasan pasti tamat, tidak perlu cari kerja lagi, langsung dapat dan mempunyai karir yang terjamin. Kira-kira masalah rekrutmen ini perlu diperhatikan dan mudah-mudahan sebelum Bapak meninggalkan Kementerian Hukum dan HAM, apa yang menjadi impian masyarakat bahwa mereka dapat bersekolah dengan baik di pendidikan di Kemenkumham dapat terwujud dengan sebaik-baiknya. Saya rasa demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.